jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Leni Yunita. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa dalam PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Negeri Padang. Hari ini Senin tanggal 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMA Negeri 1 Kecamatan Pangkalan Kota Baru. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 10 IPA 3 dengan materi konsep reaksi, reduksi, dan oksidasi. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan pada video praktek pembelajaran kali ini adalah model discovery learning. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi saya sendiri dan orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan ketua kelas. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa, mulai. Dengan adanya air atau uap air di udara yang menyebabkan kondisi berbeda pada besi.
Karat pada besi terbentuk karena adanya reaksi antara besi dan oksigen dengan adanya air atau uap air di udara. Proses karat ini disebut oksidasi. Warna coklat kemerahan sebagai hasil dari proses oksidasi dengan nama ilmiah oksida besi, yaitu Fe2O3. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Iya, berarti besi ini dipengaruhi oleh apa tadi? Oksidasi. Jadi pelajaran kita hari ini apa? Reaksi oksidasi dan reduksi. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, kemarin kan sudah suruh membaca buku. Ya, sekarang kita adakan pretest. Silakan anak-anak ibu keluarkan Androidnya. Ya. Silakan anak-anak ibu masuk ke dalam quizzes. Ya. Ya. Cari quizzes. Silakan anak ibu masuk. Ya. Ini nanti ada kodenya. Tunggu. Ini ada kodenya. Silakan anak-anak ibu masuk di kode 11.
Nah, baca soalnya. Berarti yang tinggi Dea ya? Berapa Dea? 26%. Berarti belum lagi nih. Ya. Ya. Ada tingkat penyelesaiannya 92,2%, ya. Baiklah, kita masuk materi ya.
pelepasan oksigen dari suatu zat. Iya, benar. Artinya kalau dia oksidasi, artinya adalah peningkatan. Kalau dia reduksi, artinya adalah pelepasan. Ya, paham? Nah, lanjut. Ini contoh reduksi. Proses pengolahan besi melalui proses tanur tinggi. Yang kedua adalah reduksi kromium oksidasi. Ya. Yang kedua konsepnya reaksi redox berdasarkan transfer elektron. Kalau transfer itu apa sih? Pemindahan. Kalau ulang berarti apa ya artinya? Pengiriman. Nanti berdasarkan konsep redox berdasarkan transfer elektron, nanti dia dibedakan menjadi dua. Ada namanya oksidasi dan ada namanya reduksi. Kalau dia oksidasi artinya reaksi pelepasan elektron. Lihat contoh. Ini Fe. Fe ini ada elektronnya. Ada elektronnya? Enggak. Ini besi, dia akan melepaskan 2 besi plus 3 ditambah 6 elektron. Berarti mula-mula nggak ada elektron. Berarti akhirnya dia melepaskan. Nampak? Nampak perbedaannya? Yang kedua, ada namanya reduksi. Apa reduksi? Penerimaan elektron. O2 ada 6E. Berarti ada dia elektronnya? Ada. Setelah dilepaskan ada dia elektron lagi? Tidak. Artinya ini adalah penerimaan elektron. Nampak perbedaan kedua-duanya? Nampak? Nah, selanjutnya nih, yang ketiga adalah konsep reaksi redox berdasarkan konsep bilangan oksidasi. Ada dua, oksidasi dan reduksi. Kalau dia oksidasi, jika dalam reaksi bilangan oksidasi meningkat, berarti artinya dari kiri yang rendah ke kanan dia tinggi. Nah, itu artinya meningkat. Nah, yang kedua ada namanya reduksi. Jika bilangan oksidasi turun. Ini turun, berarti sebelah kiri tinggi, sebelah kanan rendah. Apa contohnya? Ini S mula-mula 4, positif 4. Setelah itu berubah menjadi positif 6. Ini oksidasi kan atau reduksi? Mula-mula 4 akan menjadi 6. Bertambah atau berkurang? Bertambah. Ini O-nya 0. Setelah itu dia akan menjadi -2. Bertambahkah atau berkurang? Berapa besar 0 pada min? 0. Besar? 0. Berarti ini adalah reaksi reduksi. Zat yang mengalami oksidasi adalah S. Ya? Zat yang mengalami reduksi adalah O. Paham? Nah, sekarang kasih videonya. Nanti anak ibu silakan mengerjakan yang KPD duduk berkelompok. Silakan duduk berkelompok. Duduk berkelompok.
aksaranya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi diskusi kami tentang reaksi reduksi dan oksidasi. Baiklah, saya sendiri sebagai moderator Muhammad Dewan Akbar, di sebelah tangan saya Baiklah, materi pertama yang akan dibacakan oleh Anggun. Kepada Anggun dipersilakan. Soal yang pertama ialah apa yang menyebabkan paku berwarna kecoklatan? Jawabannya ialah paku menjadi kecoklatan karena disebabkan oleh besi bereaksi dengan air dan oksigen untuk membentuk besi oksida dan hidrasi atau yang dikenal sebagai karat. Ketika besi yang memiliki sedikit goresan bertemu dengan air, uap air dan oksigen, besi akan mengalami reaksi redox. Serta apa yang terjadi pada kertas yang dibakar? Dalam pembakaran kertas, unsur utama yang dibutuhkan adalah oksigen. Pertanyaan selanjutnya ialah apakah yang dimaksud dengan reaksi oksidasi ditinjau dari penggabungan dan kelepasan atau pengikatan oksigen? Reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen oleh suatu unsur. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan reaksi reduksi ditinjau dari penggabungan dan kelepasan atau pengikatan oksigen? Reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen dari suatu zat. Yang ketiga, apakah reaksi oksidasi sama dengan reaksi reduksi? Reaksi oksidasi dan reaksi reduksi tidak sama. Pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana nyala api lilin sebelum ditutup dengan menggunakan gelas? Ketika sebelum ditutup menggunakan gelas, nyala api lilin menyala dengan terang. Yang kedua, nyala api lilin setelah ditutup menggunakan gelas, yaitu api lilin akan mati karena oksigen di dalamnya akan habis. Yang ketiga, apakah pada saat menyalakan api, lilin mengikat oksigen atau melepaskan oksigen? Jawabannya ialah melepaskan oksigen. Pertanyaan selanjutnya, proses pembakaran merupakan salah satu reaksi oksidasi. Apa yang dimaksud dengan reaksi oksidasi? Jawabannya ialah reaksi di mana suatu zat mengikat oksigen. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dihasilkan dari fotosintesis? Yang dihasilkan dari fotosintesis ialah senyawa glukosa atau C6H12O6. Pada reaksi fotosintesis, apakah oksigen dibutuhkan atau dilepaskan? Mengalami pelepasan oksigen. Apa yang dimaksud dengan reaksi reduksi? Reaksi reduksi ialah reaksi di mana suatu zat melepaskan oksigen. Apa perbedaan antara reaksi oksidasi dan reaksi reduksi? Reaksi oksidasi adalah reaksi di mana suatu zat mengikat oksigen, sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi di mana suatu zat melepaskan oksigen. Jadi kesimpulannya adalah reaksi oksidasi
hasil diskusi dari kelompok 1. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Atau pertanyaan? Baik, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsa dari kelompok 2. Ini bertanya kepada Ibu saya. Apa yang dimaksud dengan reaksi oksidasi reduksi berdasarkan penelitian dan penelitian elektron? Baik, hanya itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain lagi? Baik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 1. Apa perbedaan antara konsep redox berdasarkan peningkatan dan pelepasan oksigen? Baik, terima kasih pertanyaan dari kelompok. Apakah ada dari kelompok lain lagi yang ingin bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilatul Afifah, perwakilan dari kelompok 4, izin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaan saya, apa manfaat reaksi reduksi oksidasi dalam kehidupan sehari-hari dan apa yang terjadi saat sebuah zat mengalami oksidasi? Ya, terima kasih. Baiklah, beri kami sedikit waktu untuk mencari jawaban teman-teman sekalian. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok sekalian. Pertanyaan pertama dari kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan reaksi oksidasi reduksi berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron? Reduksi adalah reaksi pengikatan elektron. Reduktor adalah zat yang melepaskan elektron atau zat yang mengalami oksidasi. Oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Oksidator adalah zat yang mengikat elektron atau zat yang mengalami reduksi. Baik, apakah kelompok 2 mengerti dari jawaban kami? Ya. Lanjut. Baiklah, pertanyaan dari kelompok 3. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa perbedaan Antara konsep reduks berdasarkan peningkatan dan pelepasan oksigen. Reaksi reduks adalah reaksi yang terdiri dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Berdasarkan peningkatan dan pelepasan oksigen, reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi peningkatan oksigen. Baik, apakah kelompok 3 paham dari jawaban kelompok kami? paham? Ya, betul. Baiklah, pertanyaan dari kelompok 4. Apa manfaat reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari dan apa yang terjadi saat sebuah zat mengalami oksidasi? Jawabannya, salah satu aplikasi redoks dalam kehidupan adalah adanya petir. Pada saat terjadi petir, ada tenaga untuk mereaksi nitrogen yang menghasilkan nitrogen monoksida atau NO.
Hal ini karena vektor di udara memberikan cukup energi untuk menyatukan nitrogen dan oksigen. Zat yang mengalami oksidasi akan berubah menjadi lebih positif, sedangkan reduksi sendiri merupakan sebuah proses yang mengakibatkan diperolehnya satu atau lebih elektron oleh suatu zat, di mana zat yang mengalami proses reduksi ini akan menjadi lebih negatif. Apakah kelompok 4 mengerti dari jawaban kami? Baiklah, mungkin hanya itu hasil dari diskusi kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 1 ya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang ditanya, apakah anak ibu sudah paham? Mengerti? Apa kesulitannya? Ada kesulitannya? Paham ya? Kalau sudah paham berarti kumpulkan yang KPD-nya. Ya, kumpulkan yang KPD-nya ke depan. Kelompok satu yang kumpulkan, ya. Kumpulkan. Yang lain kumpulkan. Kumpulkan. Ya. Kumpulkan yang KPD-nya. Berarti anak ibu, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tunjuk tangan, siapa yang bisa menyimpulkannya? Kasih berdiri. Ya. Selesai ke depan kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan materi pada hari ini, yaitu bilangan oksidasi adalah bilangan yang menyatakan banyaknya elektron yang dilepas, yang diterima atau yang digunakan untuk berikatan dengan atom lain dalam senyawa. Bilangan oksidasi suatu unsur dalam atom, senyawa ataupun ion dapat ditentukan dengan memperhatikan beberapa aturan-aturan berikut. Yang pertama, bilangan oksidasi dalam unsur adalah 0. Contohnya Na, Fe, O2, dan H2 memiliki bilangan oksidasi 0. Aturan kedua yaitu bilangan oksidasi unsur golongan 7A dalam senyawa binarnya adalah negatif 1. Contohnya bilox F dalam senyawa Kf dan BaF2 adalah negatif 1. Aturan yang ketiga yaitu bilox unsur logam selalu bertambah positif. Bilox unsur golongan 1A dalam senyawanya adalah positif 1. Contoh bilox atom Na adalah NaCl, dalam NaCl adalah negatif 1. Bilangan
atau zat yang mengalami reaksi reduksi. Baiklah, itulah kesimpulan materi pada hari ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya memohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang bisa menyimpulkan tentang reaksi reduksi dan oksidasi yang terbagi dari 3 bagian. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai reaksi redoks. Ditinjau berdasarkan pengikatan atau pelepasan oksigen, elektron, dan konsep bilangan oksidasi. Yang pertama, berdasarkan pelepasan atau pengikatan oksigen, yaitu reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen oleh suatu zat, dan reaksi reduksinya adalah reaksi pelepasan oksigen dari suatu zat. Yang kedua, berdasarkan pelepasan atau pengikatan elektron. Reaksi oksidasinya adalah reaksi pelepasan elektron dan reaksi reduksinya adalah reaksi pengikatan elektron. Yang ketiga, berdasarkan konsep bilangan oksidasi. Reaksi oksidasinya adalah di mana reaksi bilangan tersebut nilai atomnya meningkat. Dan yang kedua, reaksi reduksi adalah di mana
Ya. 523195. Nah, tuh. Ya. Baru 6. Nah. Ini patut dari bangsa kamu dan ini. Ya.
Cari pertanyaannya berdasarkan jawabannya. Siapa bisa dulu? Saya. Siapa dulu? Siapa benar nanti dikasih semuanya? Siapa dulu? Ayo. Silakan. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan oksidator? Deret. Oksidator adalah zat yang teroksidasi dalam reaksi redoks atau zat yang mengalami reaksi reduksi. Iya, benar. Ini silakan dulu. Ya. Lanjut. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan reaksi oksidasi? Reaksi oksidasi adalah proses penambahan oksigen dan kehilangan hidrogen lain. Iya, benar. Silakan duduk. Nah, Adalah dapat satu reaksi reduksi dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya yaitu yang lainnya tuh. sintesis penamparan dan penamparan coklat karena X2 akan ketika dibiarkan di udara. Iya, benar. Duduk. Harus benar jawabannya. Ya. Lanjut. Pertanyaannya ialah zat yang mengalami reduksi. Jawabannya adalah spesi atau zat yang mengalami oksidasi disebut dengan reduktor dan zat yang mengalami reduksi disebut dengan oksidator. Iya, benar. Duduk. Taruh di sini tulisannya. Ya. Lanjut. Pertanyaannya, apakah reaksi oksidasi selalu diikuti reaksi reduksi? Jawabannya, pada suatu reaksi kimia yang lengkap, reaksi oksidasi selalu diikuti oleh reaksi reduksi, sehingga reaksi yang terjadi disebut reaksi redoks. Iya, benar. Silakan duduk. Lanjut. Pertanyaannya, apakah yang terjadi pada tahapan reduksi? Jawabannya, pada reduksi terdapat peristiwa diperolehnya elektron atau menurunnya bilangan oksidasi suatu atom, molekul atau ion. Sementara reduktor merupakan zat yang melakukan proses reduksi terhadap zat lainnya. Iya, benar. Lanjut. Apakah yang dimaksud dengan reduktor? Reduktor adalah zat yang mereduksi zat lain dalam reaksi redoks atau zat yang mengalami oksidasi. Iya, benar. Silakan duduk. Ya. Lanjut. Apa yang terjadi saat sebuah zat mengalami oksidasi? Zat yang mengalami oksidasi adalah molekul oksidatif reduksi yang merupakan sebuah proses yang mengakibatkan dikirakannya satu atau lebih dari suatu zat. Iya, benar.